Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa Kapita Selekta Terapan ya. Ya, di sini ada 30 orang ya yang mengambil Kapita Selekta Terapan. Saya harap semua yang mengambil di kuliah Kapita Selekta Terapan kali ini itu memang bidang minatnya di terapan ya. Jadi bukan pindahan dari bidang minat yang lain. Jadi memang sudah fokus, oke, saya memilih untuk masuk ke bidang minat matematika terapan. Di mata kuliah pilihannya juga saya harap sudah menunjang ke arah pengambilan tugas akhir di bidang minat matematika terapan, gitu ya. Oke, ini pertemuan pertama kita di semester ganjil 2020-2021 dengan format kuliah yang berbeda dengan semester-semester sebelumnya dan sama dengan setengah semester lalu. Jadi kita akan kuliah online ya. Insya Allah ke satu semester ke depan ini kita akan lakukan kuliah online. Jadi bisa jadi tidak tatap muka dengan saya ya, tidak tatap muka secara langsung. Mungkin kita akan lakukan tatap muka melalui Zoom, tapi tidak bertemu secara langsung. Oke, kita langsung masuk saja lah ke materi pertama. Dari bukan materi, lebih ke pengantar kuliah ini kira-kira selama satu semester ini kita akan melakukan apa di Kapita Selekta Terapan. Jadi apa saja yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini akan terkait dengan aturan perkuliahan, akan terkait dengan rencana perkuliahan, akan terkait dengan review metodologi penelitian, akan terkait dengan bagaimana tips mencari sumber referensi. Nah, untuk review metodologi penelitian ini kenapa saya berikan di pertemuan pertama kali ini, karena bisa jadi ini 2017 ya, 2017 itu saya pernah ngajar metode penelitiannya ya, tapi saya tidak tahu apakah Anda mengambil kelas saya atau tidak. Jadi untuk menjembatani dan mengakomodir itu, saya rasa saya perlu memberikan sedikit review tentang metodologi penelitian yang perlu dilakukan di bidang minat, khususnya di matematika. Jadi saya tidak akan berbicara tentang metodologi penelitian bidang minat selain matematika ya. Juga yang ada tips bagaimana mencari sumber referensi. Jadi untuk poin ketiga dan keempat itu sebenarnya sudah saya berikan di kuliah metodologi penelitian waktu saya ajar di tahun lalu. Tahun lalu itu saya ngajar metodologi penelitian. Kalau yang belum tidak ikut kelas saya, nanti akan saya review. Yang sudah ikut kelas saya sambil diingatkan kembali gitu ya. Jadi sekarang bisa lebih kepake nih, metode penelitiannya lebih langsung kita kerjakan project aja gitu, nggak perlu ngomongkan teori dan konsep yang terlalu berbelit-belit gitu ya. Kita masuk ke aturan perkuliahan dulu. Jadi sebelum kalian masuk kuliah, saya ingin memberikan aturan-aturan di kuliah kelas saya gitu ya, biar kita sama-sama tahu, Anda tahu mau saya apa, dan saya bisa menyampaikan mau saya apa ke Anda. Dan perkuliahnya pasti terkait absensi dulu ya. Jadi Anda dinyatakan hadir kuliah jika mengisi presensi kuliah online yang saya edarkan sewaktu-waktu di jam perkuliahan. Nah, kuliah online ini saya berikan, jadi saya butuh pointer option sepertinya. Jadi presensi kuliah online-nya ini akan saya edarkan melalui e-learning. Saya akan menggunakan fasilitas attendance yang ada di e-learning. Jadi silahkan update selalu setiap hari update selalu di jam kuliah di e-learning ya. Jadi saya akan menggunakan hybrid, menggunakan Zoom, menggunakan YouTube, dan menggunakan e-learning. E-learning akan saya gunakan untuk pengumpulan tugas, pengumpulan file-file presentasi, men-share tentang materi kuliahnya tentang Kapita Selekta Terapan. Jadi silakan gunakan e-learning dengan maksimal. Tapi saya tidak menggunakan forum di e-learning ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang perlu saya jawab, jangan harap saya membalas di forum e-learning karena saya jarang buka forum. Saya akan langsung membahas di grup WhatsApp saja. Kita sudah ada grup WhatsApp, saya rasa itu bisa digunakan untuk tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan jangan ditunda sampai minggu depan, karena minggu depan kita akan sudah ganti topik.
kalau ada pertanyaan terkait materi minggu ini silakan langsung ditanyakan, nggak usah malu-malu karena saya juga nggak tahu kalian seperti apa. Maksud saya ini karena kelebihan kuliah online itu karena tidak ketemu dengan dosen, jadi Anda sebetulnya bisa tanya saja gitu, Bu saya namanya ini, saya mau tanya ini, tentunya dengan kaidah bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya, jadi jangan mentang-mentang tidak ketemu lalu Anda bertanyanya dengan bahasa yang seenak Anda gitu ya. Jadi posisikan posisi Anda sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen pengampu, walaupun saya juga tidak ingin terlalu berjarak dengan mahasiswa saya, jadi kalau bisa tetap kita saling tahu batasan masing-masing sejauh apa komunikasi yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, bisa juga Fis, kalau mau tanya malu di grup boleh nggak Bu saya japri? Boleh, silakan. Cuman kalau japri saya tidak jamin bisa cepat menjawab ya. Karena kalau saya mengakomodir semua japri pertanyaan dari mahasiswa itu WA saya cepat penuh dan bisa jadi hang. Jadi WA-nya hang, orangnya juga hang. Saya juga bingung ya mau balas yang mana dulu gitu karena tugasnya dosen kan tidak hanya di kuliah, tapi saya juga ada bimbingan mahasiswa dan ada juga tugas-tugas yang lain gitu ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan saya rasa lebih baik di grup saja. Jadi semua mahasiswa yang ada di kelas tersebut juga tahu jawaban saya seperti apa, juga bisa belajar dan dapat ilmu dari jawaban yang saya berikan ya. Oke, jadi ini via online akan saya edarkan melalui e-learning. Kemudian absensinya minimum berapa kali Bu? Jadi sesuai aturan dari kampus bahwa dari 16 kali pertemuan absensi minimum absensi 80%. Lebih baik lagi jika kalian 100% hadir. Ini kan kuliah online ya, kalian bisa kuliah di mana saja, apalagi saya memberi kebebasan bisa via YouTube. Yang pasti absensinya setiap jam kuliah wajib diisi. Jangan sampai saya harus membukakan lagi untuk absensinya. Ketika absensi itu sudah ditutup, nah ini bukanya agak ruwet nih. Bukanya saya sendiri juga bisa jadi saya ketutup sama yang lain dan sistemnya juga saya belum mempelajari apakah bisa dibuka di jam lain gitu ya. Dan itu tanggung jawab Anda lah. Anda kuliah di jam kuliah tersebut berarti Anda harus standby mengisi absensi minimal, walaupun materinya bisa dipelajari di setelah jam perkuliahan, apalagi jika materi saya berikan melalui rekaman di YouTube saya ya. Oke, berarti kalau minimum absen 80% berarti maksimumnya 3 kali bolos ya, 3 kali boleh tidak hadir tanpa alasan. Tapi sebetulnya ini yang rugi kalian sendiri sih, kan kalian yang sudah bayar, kalian tidak masuk. Jangan harap saya mengulang materi ketika kalian tidak masuk, jadi saya akan tetap move on gitu, saya akan tetap pindah materi menyesuaikan dengan rencana perkuliahan, karena jangan sampai hanya karena 1-2 mahasiswa yang tidak hadir akhirnya saya harus mengulang materi dan merugikan anak satu kelas. Jadi silakan saling pengertian saja lah sama teman-temannya yang lain, jangan sampai mulai introspeksi diri gitu ya, waduh saya suka agak bolos-bolos nih. Nah ini tolong diatasi sendirilah gitu, bagaimana agar tidak merugikan kelasnya, tidak merugikan dosennya dan juga tidak merugikan mahasiswa yang lain. Atau juga kan ini versinya online ya, dalam artian begini, Anda kan tidak di kampus, kesibukan Anda untuk organisasi juga saya rasa akan berkurang gitu ya, berkurang cukup signifikan gitu. Mungkin diganti dengan kesibukan lain di rumah. Saya nggak tahu kondisi rumah Anda memungkinkan atau tidak untuk melakukan pembelajaran secara online di jam kuliah gitu ya. Tapi bisa diberi pengertian lah orang tuanya atau keluarganya atau siapapun yang ada di rumah bahwa saya kuliah gitu, saya sudah mulai kuliah, jadi tolong diberi pengertian bahwa Anda kuliah dan Anda harus bertanggung jawab terhadap kuliah yang Anda ambil gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan Bu saya ternyata kok lebih dari 3 kali nih nggak masuk. Kalau Anda lebih dari 3 kali tidak masuk, secara otomatis di siakat Anda terdata bahwa bolosnya lebih dari 20% kan ya. Kalau bolosnya lebih dari 20%, maka secara otomatis Anda nggak bisa ikut UAS. Jadi sama sistem siakat akan langsung diblok bahwa Anda tidak bisa ikut UAS. Nah ini repot ini. Repot. Kenapa repot? Karena UAS sendiri proporsinya di Kapita Selekta itu saya beri proporsi 30%. Jadi bayangkan bahwa Anda tidak ikut UAS, jadi 30% Anda hilang melayang begitu saja. Jadi kalau tugasnya 100, nilainya 100, kuisnya 100, UTS-nya 100,
maka nilainya maksimum hanya 70. 70 itu cuma dapat B ya, B atau C? Ya, 70 lah. 70 itu jadinya gimana ya? Untuk aktivitas selekta terapan yang bisa dapat A itu sayang sekali gitu. Apalagi ini mata kuliah pilihan, kalau bisa nggak ngulang gitu, karena memang targetnya nanti sudah ada proposal penelitian dari mata kuliah ini. Oke, lalu selain itu kuliah sudah saya singgung di depan bahwa kuliah akan saya lakukan secara online selama 1 semester ini ya. Jadi selamat datang di sistem perkuliahan yang baru di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia juga, bahwa kita menggunakan sistem kuliah online. Nah, sistem kuliah online saya gunakan apa? Saya akan gunakan Zoom juga, akan gunakan YouTube juga, akan gunakan e-learning. Jadi saya kombinasi dari ketiga platform ini ya. Jadi YouTube itu akan memudahkan ketika Anda perlu mendengarkan penjelasan saya berulang-ulang. Karena ya begini, speed saya untuk menjelaskan mungkin untuk beberapa mahasiswa ini tergolong cukup cepat. Gitu mungkin, aduh saya tadi pas ngeblend Bu, jadi lupa nggak nangkep yang Ibu bilang apa. Nah, YouTube ini sangat memudahkan kalian untuk mengulang-ulang materi sampai kalian paham apa yang saya bicarakan gitu ya. Nah, kalau Zoom saya perlukan untuk mata kuliah pertemuan-pertemuan yang kita perlu lakukan tatap muka seperti presentasi, saya perlu konfirmasi sesuatu ke Anda perlu menjelaskan sesuatu secara langsung, secara oral, secara penjelasan gitu ya ke saya. Nah, itu akan saya lakukan via Zoom. E-learning ini saya gunakan untuk pengumpulan tugas. Jadi misalkan ada soft copy atau file atau tugas atau file presentasi yang harus diupload, itu akan saya lakukan di e-learning. Termasuk beberapa post test untuk pertemuan pertama ini nanti akan saya adakan beberapa, Anda harus mengisi kuis ya, kuis beberapa kuis yang saya berikan di e-learning. Jadi saya tahu bahwa Anda memang benar-benar mengikuti mata kuliah Kapasitas Selekta Terapan via YouTube-nya. Jadi jangan sampai lihat YouTube absen sama gue nih, kan saya ngisi absennya sendiri, saya absen habis itu saya tinggal pergi. Silakan, tapi Anda tidak akan bisa mengisi kuisnya karena kuisnya akan berkaitan dengan materi yang saya berikan di pertemuan pertama kali ini gitu ya. Oke, jadi bertanggung jawablah sendiri dengan tugas Anda sebagai mahasiswa, gitu saja. Namanya juga mahasiswa, bukan siswa biasa, bukan siswa SMA, gitu ya. Jadi harus bisa bertanggung jawab dengan keilmuan yang diberikan. Gitu. Harus jujur, harus punya integritas ya. Oke, jadi silakan mengisi absensi di e-learning, jangan sampai lupa. Saya buka dari jam 9.50 sampai 10.50, 1 jam saja. Kayak lagu ya. Jadi silakan diisi selama 1 jam. Setelah 10.50 yang terjadi apa Bu? Akan otomatis attendance di e-learning itu akan shutdown gitu ya. Jadi langsung off, jadi Anda tidak bisa mengisi gitu. Kalau belum mengisi saya telat Bu joinnya. Berarti saya nggak bisa bukakan lagi gitu, kecuali ada alasan khusus, misalkan Bu ternyata saya sakit atau saya tadi benar-benar urusan yang sangat mendadak sehingga Anda tidak bisa ada di situ gitu ya, tidak bisa mengisi e-learning pada jam tersebut. Nah itu baru saya bukakan. Kalau tidak ada alasan-alasan khusus saya tidak akan bukakan gitu ya. Jadi tahu ya bahwa gaya style saya untuk mengajar, kalau dibilang kaku, tapi saya juga tidak ingin terlalu kaku ya, kita fleksibel saja lah sebetulnya. Oke, jadi overview dari kuliah ini, nanti saya aturan perkuliahan sudah saya jelaskan ya tadi. Ada rencana perkuliahan, ada review metodologi penelitian, ada tips mencari sumber referensi, dan bagaimana mencari sumber berupa website. Nah, untuk rencana perkuliahan akan saya jelaskan setelah ini. Untuk review metodologi penelitian, nah ini akan berkaitan dengan metodologi penelitian di Kapasitas Selekta Terapan. Karena bisa jadi itu tadi, seperti saya bilang sebelumnya, ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah metode penelitian di kelas saya. Jadi tidak tahu apa yang saya mau gitu ya, metode biar nggak nyambung gitu, karena kita belum kenalan sebelumnya di metode penelitian. Mungkin yang sudah mengambil kuliah metode penelitian saya lebih memahami saya maunya seperti apa, tujuan di kapsul terapan tuh kira-kira seperti apa, penelitian di terapan tuh kira-kira seperti apa, mungkin lebih memahami itu. Oke, dan keempat, tips mencari sumber referensi dan sumber berupa website. Nah ini poin 3 dan 4 pecahan dari metode penelitian di kelas saya tahun lalu. Jadi yang sudah ikut kelas saya boleh skip untuk materi ini, tapi jika ingin mereview ulang juga boleh. Jadi kemungkinan yang poin keempat akan saya berikan link YouTube
video tersendiri untuk bagaimana mencari sumber referensi dan sumber berupa website. Jadi juga bisa diakses oleh mahasiswa selain mahasiswa Kapita Selekta Terapan, karena itu juga hal yang penting ya. Untuk review metode penelitian akan saya gabungkan dengan video ini. Jadi nanti di e-learning kalian akan ada 2 link video. Link video pertama terkait pengantar mata kuliah Kapita Selekta Terapan, dan link video kedua adalah bagaimana mencari sumber referensi dan sumber berupa website. Biar tidak terlalu penuh juga. Jadi Anda bisa istirahat sendiri, atur sendiri waktunya, kapan Anda harus membuka video yang pertama dan kapan harus membuka video yang kedua, silakan diatur sendiri ya. Jangan lupa ada kuis. Jadi harus mengisi kuis di jam kuliah agar saya tahu apakah Anda sudah mengikuti materi yang saya berikan di YouTube atau tidak. Oke, kita masuk ke rencana perkuliahan ya. Rencana perkuliahan ini terkait dengan silabus Kapita Selekta Terapan. Saya merencanakan ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan dengan 2 kali presentasi di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-16. Saya bahas dari pertama. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian terapan yang tentunya akan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan metodologi penelitian di bidang lain. Jadi saya tidak akan berbicara tentang metode penelitian bidang analisis, aljabar, statistik, komputasi. Saya hanya akan berbicara tentang metode penelitian di bidang terapan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana mencari sumber informasi ilmiah, bagaimana EYD, plagiasi. Plagiasi akan saya gabungkan di semester depan, di pertemuan minggu depan saja. Lalu bagaimana mencari informasi yang valid dan ilmiah, menggunakan tool cross-reference juga saya akan gabungkan di minggu depan saja. Kemudian di minggu depan, masih nyambung dari materi minggu ini, kita akan bagaimana menilai, bagaimana mengecek plagiasi. Nah, kemarin sempat ada mahasiswa yang belum tahu ternyata bahwa ada hal bagaimana cara mengecek plagiasi gitu ya. Kita berlangganan Win sendiri, itu berlangganan software Turnitin yang sebetulnya kalau kalian di kampus lain bisa jadi itu berbayar dan sangat mahal. Jadi bersyukur bahwa di sini itu berlanggan Turnitin. Itu tujuannya apa sih Turnitin, Bu? Gitu. Turnitin itu untuk mengecek plagiasi. Nah, ini penting. Plagiasi itu apa? Plagiasi itu ketika karya kita itu orisinal. Ketika tidak ada unsur plagiasi, artinya karya kita itu karya yang memang hasil karya pikiran kita sendiri. Ketika ada plagiasi, berarti karya kita itu bukan hasil karya pikiran kita sendiri, bukan hasil karya pikiran penulis. Entah dia ngambil dari mana, ngopi dari mana. Ini meminimalisir, karena sekarang kan internet itu begitu terbuka ya, bahwa semua skripsi itu ada gitu. Kalian mau cari skripsi model apa itu di internet itu ada. Nah, jangan sampai skripsi mahasiswa S1 Matematik di UIN Malang itu copy paste dari skripsi mahasiswa di universitas lain gitu. Dosen itu bisa kalian akalin, dosen itu bisa kalian bohongin lah. Kalian ngambil skripsinya universitas lain, ada di internet, kalian tulis ulang, kalian ganti-ganti aja sedikit, bisa diakalin. Tapi dengan software ini akan langsung membaca semua database yang ada di internet. Secara otomatis dia akan memunculkan ini sama nih kesamaannya dengan rujukan sekian, halaman sekian, websitenya ini. Nah, itu akan ada detail. Ini akan saya bahas minggu depan lah terkait plagiasi ini ya. Dan penulisan latex. Nah, ini juga sedikit info bahwa angkatan 2017 ada berita, ada info ya, walaupun belum ada surat edaran resmi ya. Jadi ada info bahwa format penulisan skripsi untuk mahasiswa mulai mahasiswa 2017 akan menggunakan latex. Aplikasi karet, bukan ya. Latex ini aplikasi. Aplikasi seperti Word tapi free. Jadi kalau Microsoft Word itu berbayar, latex ini free. Terus kenapa sih harus pakai latex? Gak pakai Word aja, Bu, kami punya kok yang krek-krekan. Nah, latex, kelebihan lain dari latex adalah penulisan formulanya yang lebih rapi, formatnya juga lebih terstruktur, jadi kalian nggak perlu bingung ngatur format. Kalau di Word itu kadang itu masih berantakan, ngatur equationnya itu mahasiswa itu berantakan, nulisnya itu di tengah lah, di pinggir lah, terus nggak rapi gitu ya. Nah, kalau pakai latexnya secara otomatis dia enak rapi dan enak dilihat. Terus penulisan artikel ilmiah itu juga lebih rapi dan pakai latex, dan banyak jurnal yang meminta formatnya dalam latex. Jadi kalian nggak kaget-kaget amat lah ketika harus nulis dalam latex itu. Aku nggak pernah belajar. Nah, ini nanti kita pelajari lah di minggu depan gitu ya. Oke, pertemuan kita saya beri konsep sedikit tentang analisis dan linear regression analysis. Biasanya ini konsep yang sering banyak digunakan oleh mahasiswa di TA Terapan. Lalu di pertemuan keempat kita cari artikel ilmiah, bukan
ya. Anda cari artikel ilmiah, saya akan memberikan patokan-patokannya. Jadi cari topik penelitian itu mulai dari mana, bagaimana carinya, bagaimana cari artikelnya, mulai dari mana, apa yang harus dibuka, apa saja yang harus dilihat dari sebuah artikel sampai artikel itu dinyatakan oke, ini layak untuk dijadikan topik penelitian, ini layak untuk dibedah untuk topik penelitian tugas akhir anak S1 matematik. Nah, itu kita bahas di pertemuan keempat. Lalu pertemuan kelima itu saya akan adakan konsultasi artikel. Jadi kalau sudah memilih artikel ilmiahnya seperti apa, nah ini ya saya akan membuka konsultasi di pertemuan kelima. Saya akan komentari, wah artikel yang ini jangan dipakai, silakan ganti. Atau artikel ini oke, sudah layak, artikel ini dipotong saja, jangan dikerjakan semua karena terlalu berat untuk level anak undergraduate student. Ini pekerjaan anak S2 matematik misalkan. Jadi nanti saya akan buka konsultasi di pertemuan kelima. Pertemuan keenam ini akan ada metode penelitian. Jadi sudah dapat artikel, sudah dapat jurnal, lalu yang harus dilakukan apa? Apa yang harus pertama kali dilakukan ketika membedah jurnal? Nah, ini saya lakukan di pertemuan ke-6 ya. Lalu pertemuan ke-7 ini kita mulai metode numerik dan simulasi, kita aplikasikan konsep-konsep matematik yang sudah kalian peroleh di mata kuliah wajib sebelumnya atau mata kuliah pilihan pada bedah artikel yang kalian lakukan. Jadi setidaknya sampai pertemuan ke-7 itu sudah ada hasil sementara dari penelitian yang kalian lakukan. Pertemuan ke-8 saya akan ajak kalian membuat materi slide presentasi termasuk bagaimana tips-tipsnya. Materi presentasi yang baik itu seperti apa, Bu? Terus isinya kalau mau sempro itu isinya apa aja? Bahasa Inggrisnya harus seperti apa? Terus jangan tips-tipsnya lah, nanti saya akan berikan di pertemuan ke-8. Lalu pertemuan ke-9 kita presentasi ya, langsung project. Setelah sekalian buat sudah slide presentasi, kita presentasikan dan saya komentari bagaimana hasil bedah artikel 1 kalian. Terus ke-10 nanti kita mulai menulis. Nah, di pertemuan ke-10 kita mulai teknis menulis latar belakang, tujuan, rumusan masalah dan manfaat penelitian. Pertemuan ke-11 bab 2, pertemuan ke-12 kita tulis bab 3 sementara karena nanti untuk total semua pembahasan akan dilakukan dengan pembimbing skripsi kalian ya. Bukan saya gitu, bisa jadi bukan saya. Jadi kita lakukan pembahasan sementara ini akan kita konstruk dari eksekusi metode numerik. Jadi hasil metode numerik akan kita masukkan ke pembahasan sementara. Bagaimana nyusunnya? Nah, ini nanti saya jelaskan di pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 kesimpulan dan saran. Bisa jadi belum ada kesimpulan karena penelitiannya belum selesai, tapi akan saya berikan pakem-pakem bagaimana menulis kesimpulan. Kaitannya kesimpulan itu sama apa sih gitu. Kaitannya kesimpulan apakah sama latar belakang, apakah sama rumusan, apakah sama tujuan, apakah sama manfaat gitu ya. Kalau tujuannya sekian, kesimpulannya harus sekian. Terus kalau nulis kesimpulan apa boleh Bu satu paragraf besar gitu sampai berlembar-lembar, berapa maksimum halaman. Nah, kayak gitu-gitu, teknis seperti itu. Lalu saran, yang bisa saya masukkan sebagai saran apa Bu? Pertanyaan seperti apa, pernyataan seperti apa. Nah, ini nanti saya tulis, saya jelaskan pakem-pakemnya. Lalu di 14 penulisan abstrak. Nah, abstrak ini adalah rangkuman dari hasil penelitian kalian. Jadi harus bisa menggambarkan isi dari penelitian kalian. Jadi tidak gelambiar kemana-mana gitu ya. Tidak menuliskan semua isinya hasil penelitiannya juga karena nggak akan cukup. Jadi ada batasan kalimat, ada batasan kata di abstrak. Nah, ini akan saya berikan pakem-pakemnya. Lalu yang di pakem itu ini ya, patokannya. Lalu di pertemuan 15 hasil penelitian sementara saya minta mulai ditulis menjadi sebuah artikel ilmiah atau dalam poster penelitian. Lalu di pertemuan 16 kita akan lakukan presentasi terkait hasil dari penelitian yang sudah kalian lakukan ya. Oke, saya kembali lagi ke selain rencana perkuliahan ada review metodologi penelitian. Oke. Saya masuk ke review metode penelitian. Ini saya agak ngebut ya. Jadi mohon maaf jika saya tidak bisa slow karena ini memang ini rencana penelitian ini materinya 3 SKS sendiri sebetulnya. Cuman harus saya cepatkan lah untuk mata kuliah kapsul ini ya. Nah, sudah saya ulang berkali lagi. Target sebentar. Saya harus menuliskan ini dulu. Selain ini, nah ini sebelum ke sana ke metode penelitian saya harus menjelaskan ini ke kalian agar kalian jelas di tugas akhir nanti kalian akan melakukan apa. Oke, jadi tugas akhir di matematika S1 Matematika UIN Malang itu ada 5 step yang harus kalian lalui sampai kalian dinyatakan lulus
dari lulus S1 dan bisa bergelar SMAT gitu ya, sarjana matematik atau SIMAMAT ya, enggak ya, SMAT ya. Nah, yang pertama adalah pengajuan judul. Jadi pengajuan judul itu ada apa saja berkas yang harus diajukan, ada proposal, ada jurnal rujukan utama, ada nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2. Target dari mata kuliah Kapitalis Lekta ini, hasil akhir dari mata kuliah Kapitalis Lekta ini, saya harapkan Anda sudah punya proposal skripsi. Proposal skripsi yang sudah bagus ya, yang sudah siap untuk diajukan sebagai judul. Jadi seringkali pengajuan judul ini judulnya nggak sesuai sama pembimbingnya, judulnya itu terlalu berat, judulnya itu terlalu nggak bisa lah, maksudnya untuk kedalaman anak S1 kayaknya nggak mampu gitu ya, melihat kemampuan mahasiswa sepertinya nggak bisa, atau malah proposalnya itu terlalu sederhana. Ini levelnya level tugas, bukan level tugas akhir. Nah, ini di sini akan dinilai, dicek oleh ketua konsorsium untuk melihat apakah judulnya itu oke atau enggak. Dan begitupun jurnalnya, kita akan melihat jurnalnya juga. Nah, Kapitalis Lekta tujuannya ini mengkat 2 step di sini. Jadi kalian bisa lebih curi start di 2 step di depan. Jadi setelah Kapitalis Lekta kalian menyelesaikan yang 3 step yang belakang. Jadi setidaknya ya 40% sudah beres gitu maksud saya. Jadi kalau kalian serius mengerjakan tugas project di Kapitalis Lekta Terapan ini, saya harapkan Anda bisa menyelesaikan tugas akhir dalam 1 semester depan. Atau mungkin nggak sampai 1 semester, 4 bulan, 3 bulan sudah bisa beres gitu ya. Jadi majukan judul, 1 minggu atau 2 minggu seminar proposal, terus 1 bulan atau 1,5 bulan penelitian, lalu bisa langsung sidang, lalu tinggal mengajukan revisi dan mengajukan yudisium gitu ya. Jadi kita potong stepnya itu dengan mata kuliah ini. Oke, nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 ini kalian yang mengajukan, tapi jangan terlalu pede bahwa semua pengajuan nama pembimbing 1 dan 2 Anda akan di ACC. Kami akan melihat proporsi pembimbing, kuota pembimbing. Misalkan Anda mengajukan saya sebagai pembimbing 1, tapi ternyata kuota bimbingan saya dengan bimbingan yang belum lulus gitu ya, itu misalkan tinggal 2. Nah, maka saya berhak untuk menolak Anda menjadi mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa saja dan banyak mencari informasi, tanyakan ke dosennya apakah Bapak bersedia menjadi pembimbing saya topiknya ini, apakah Ibu bersedia menjadi pembimbing saya topiknya ini. Nah, itu silakan komunikasikan langsung dengan dosen pembimbing yang Anda lamar gitu ya. Memulai komunikasi lah. Jadi dosennya juga tahu bahwa Anda memang berniat untuk melamar dosen itu jadi pembimbing sejak awal gitu ya. Dan kalau misalkan nggak penuh, Anda langsung bisa mencari dosen lain yang pilihan Anda lah. Ini ternyata penuh, atau Ibu ini ternyata penuh. Saya pinginnya sama si Bapak ini aja, atau sama si Ibu ini aja deh gitu. Anda lamar lagi gitu ya. Jadi harus proaktif ya, jadi mahasiswa jangan hanya menunggu saja gitu. Kalau Anda menunggu, semua step ini tidak akan bisa dijalani. Jadi ini harus step by step yang Anda lakukan sendiri. Oke, kedua ada seminar proposal. Seminar proposal setelah proposalnya di ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, seminar proposal isinya apa saja? Proposal itu minimal isinya adalah bab 1 dan bab 2. Kalau saya biasanya menyarankan sampai bab 3. Bab 3 hasil sementara untuk menunjukkan bahwa proposal ini itu bisa dikerjakan, bahwa Anda bisa mengerjakan, bahwa hasilnya sudah ada. Jadi tidak ada kemungkinan untuk mengganti judul. Nah, itu tujuannya itu ya. Mengganti judul secara topik besar ya, walaupun bisa jadi secara teknis kata mungkin ada diganti-ganti, boleh lah, tapi pengerjaan di dalamnya tetap sama. Seminar proposal yang harus disiapkan apa saja? Harus ada proposal pastinya yang sudah di ACC pembimbing 1 dan 2, ada memo ACC untuk seminar. Nah, memo ACC ini jangan screenshot dari WhatsApp ya. Jadi memo ACC ini ada formatnya di website jurusan. Anda harus sering-sering membuka website jurusan. Jangan pernah bosan membuka website jurusan matematik selama Anda masih menjadi mahasiswa S1 Matematik UIN Malang. Nah, format itulah yang Anda isi, Anda berikan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk ditandatangani. Jadi Anda yang harus proaktif mencari tahu gitu ya.
Kemudian harus ada slide presentasinya juga. Nah ini karena berkaitan karena format proposalnya itu akan menggunakan latex untuk angkatan 2017, maka saya sarankan slide presentasinya dalam Beamer latex saja. Jadi kalau Word itu kita punya PowerPoint, kalau di latex namanya Beamer. Silakan gunakan Beamer agar tidak banyak mengubah equation, tinggal copy paste dari proposalnya yang dalam format latex juga. Kalau Bu, kayaknya kalau Beamer itu terlalu statis Bu, saya nggak begitu happy lah pakai itu. Saya pengennya yang ada animasinya kayak PPT. Silahkan, tapi resikonya harus menuliskan equationnya ulang. Nah kalau Anda siap dengan resiko itu saya nggak ada masalah, jadi silahkan saja pakai slide presentasi apapun, boleh formatnya Beamer latex atau pakai PPT gitu ya. Oke, lalu lanjut ke penelitian. Penelitian ini Anda lakukan setelah Anda dapat pembimbing, proposal sudah oke, silakan lakukan penelitian sesuai dengan judul utamanya. Lalu ada minimal bimbingan ya. Jadi minimal bimbingan itu kalau tidak salah ingat harus minimal 5 kali bimbingan baru bisa sidang gitu. Jadi kalau cuma sekali bimbingan mengharap sidang itu Anda halu ya, Anda bermimpi gitu. Jadi harus 5 kali bimbingan baru Anda bisa sidang skripsi. Jadi sering-sering bertemu dengan dosen pembimbing. Jangan pernah bosan ketemu dosen pembimbing, apalagi takut bertemu dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing Anda, kalau Anda tidak salah, juga tidak akan pernah memarahi Anda. Kecuali kalau Anda menghilang, kecuali kalau Anda memang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh dosen pembimbing gitu ya. Nah, di sini penting nih, konsultasi. Konsultasi itu selain membawa topik, bawa juga attitude yang baik. Attitude itu apa sih Bu? Adab, kalau mungkin bahasa gampangnya. Harus adab, sopan santunnya yang baik gitu ya. Mungkin kalau dengan dosen muda Anda bisa kayak teman lah. Kalau sama saya juga sama kayak teman, gak masalah lah. Mungkin dengan dosen yang senior ini harus lebih ada adabnya gitu ya. Nggak seenaknya gitu. Bagaimana kalau mau ketemu dosen, kalau pakai topinya dilepas lah. Kalau pakai jaketnya dilepas lah, rapi gitu, terus nggak aut-autan gitu, terus lihat bahwa apakah bapak atau ibu itu sedang kosong atau tidak, jangan ujuk-ujuk melihat. Biasanya ini terjadi kalau kuliah bimbingannya tatap muka ya. Wah, biasanya itu ada mahasiswa saya belum janjian dulu, tiba-tiba ngelihat saya ada di meja kerja, lalu tiba-tiba datang, Bu bisa bimbingan. Nah kalau dia tidak janjian dan saya sedang ada kerjaan, maka akan saya tolak gitu ya, karena kerjaan kami dosen juga bukan hanya membimbing TA, tapi juga mengajar, tapi juga pengabdian dan juga penelitian gitu ya. Jadi kalau lagi ada pekerjaan saya akan tolak gitu. Mungkin itu juga berlaku untuk dosen lain. Jadi silakan mengkondisikan diri kalian sendiri, kondisikan, pahami posisi pembimbing kalian tuh siapa. Apakah pejabat seperti Pak Kajur, Bu Sekjur, atau Bu Dekan gitu ya. Ketika pejabat berarti waktunya harus kalian yang lebih menyesuaikan gitu ya. Jangan memaksakan mau kalian lah gitu. Nah kalau kalian memaksakan mau kalian, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi komunikasinya jadi jelek. Kalau komunikasi dengan pembimbing jelek, oke. Ini sudah sinyal-sinyalnya agak jelek ini untuk bisa sidang gitu ya. Jadi lebih baik hindari hal-hal seperti itu. Tunjukkan adab dan attitude yang baik gitu ketika konsultasi penelitian. Tidak sok tahu, lebih ke arah diskusi saja gitu. Bagaimanapun pembimbing itu jauh lebih berpengalaman dibanding Anda gitu ya. Walaupun untuk topik penelitian yang sedang Anda bahas bisa jadi Anda lebih paham, cuman pembimbing itu lebih tahu banyak metode lah. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata lah kepada pembimbing gitu ya. Oke, kita beralih ke sidang. Jadi setelah penelitian beres, pembimbing oke, skripsi kamu bisa di-ACC untuk maju sidang. Silakan mengumpulkan berkas skripsi yang sudah di-TTD oleh pembimbing 1 dan 2. Jangan lupa memo ACC sidangnya yang sudah ada formatnya di website. Lalu juga siapkan slide presentasi, bisa Beamer latex atau PPT ya. Dan juga ini yang sering dilupakan, untuk sidang skripsi kalian sudah harus lulus kompre dan syarat yang lain. Syarat yang lain apa Bu? TOEFL dan TOEIC ya, TOEIC. Nah ini untuk bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya itu juga harus lulus ya, biar tidak terbebani. Saya sarankan yang belum lulus kompre, TOEFL, TOEIC itu mulai dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi semester depan Anda sudah bebas dari semua syarat itu, tinggal fokus ke tugas akhir ya. Bagaimanapun tugas akhir itu adalah hasil karya Anda sendiri. Jangan pernah menggantungkan pada mahasiswa lain atau kakak tingkat atau teman angkatan Anda, karena semuanya sudah punya beban
pemikiran sendiri-sendiri. Kakak tingkat Anda yang sudah lulus pun itu mereka punya beban untuk mungkin bekerja atau mungkin beban yang lain gitu ya. Jangan bebani dengan tugas skripsi Anda. Atau teman seangkatan. Nah, teman seangkatan apalagi teman seangkatan pasti akan sibuk dengan skripsinya sendiri. Jadi kalau bisa kerjakan sendiri. Tapi berarti nggak boleh Bu diskusi sama teman? Boleh, silakan diskusi. Tapi silakan diatur-atur sendirilah, dikomunikasikan dengan baik lah, gitu ya. Oke, untuk pengajuan setelah sidang skripsi beres, berarti sudah selesai sidang, dinyatakan. Oh ya, untuk sidang ini harus hati-hati ya. Ada beberapa kejadian sidang skripsi mengulang. Mengulangnya kenapa Bu? Karena skripsinya belum layak. Jadi mahasiswanya memaksa, Pak, saya harus sidang nih Pak, biar nggak bayar UKT. Nah, jangan jadikan UKT sebagai alasan. Jadi jangan mepet-mepet di akhir semester kalian nggak pernah bimbingan, tiba-tiba di akhir semester muncul untuk tanda tangan skripsi, memaksa pembimbing tanda tangan skripsi dengan alasan pembebasan UKT. Oke, pembimbing ACC, tapi jangan lupa di sidang skripsi ada penguji utama dan ketua penguji. Jadi ada 2 dosen penguji. Dosen penguji ini yang berhak menentukan apakah skripsi ini layak untuk diluluskan atau tidak. Jika penguji merasa bahwa ini nggak layak skripsinya, ini masih skripsinya berantakan tulisannya, ini skripsinya yang dikerjakan itu masih level tugas, masih level UAS. Nah, kalau begitu itu bahaya. Kenapa bahayanya? Jadi bisa dibatalkan ya, dalam artian diulang. Nah, sidang skripsi diulang, nggak akan ada yang mau ya sidang skripsinya diulang. Jadi lebih baik ikuti semua arahan dari pembimbing kalian, agar pembimbing itu waktu sidang akan membela kalian, gitu ya. Jadi jangan ikuti saja arahannya. Bagaimanapun pembimbing kalian yang lebih berpengalaman. Oke, setelah bisa sidang tidak ada masalah, skripsinya sudah di ACC, revisi bisa lanjut untuk tahap selanjutnya. Anda dinyatakan lulus secara konsep matematik, belum secara formal, belum diwisuda gitu ya. Sudah sedikit lega, tapi jangan lupa untuk mengajukan yudisium Anda harus mengecek abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, dan abstrak versi Arab gitu ya. Jadi ikuti arahan dari jurusan bagaimana mengecek abstrak versi Arab, abstrak bahasa Inggris, dan abstrak Indonesia. Saya untuk ngecek abstrak untuk bimbingan saya itu bisa sampai 5 kali 6 kali, karena menurut saya abstrak itu hal yang penting untuk pilihan. Pertama kali orang membuka skripsi, kalau saya buka skripsi anak mahasiswa saya atau mahasiswa kakak tingkat sebelum dia, itu yang saya baca adalah judul dan abstrak, lalu kesimpulan. Nah, itu abstrak merangkum semua hasil yang ada di dalam. Jadi harus bisa menggambarkan itu. Jangan sampai abstrak isinya hanya seperti latar belakang, gitu ya. Nah, ini ada pengecekan abstrak bahasa Inggris termasuk tenses, grammarnya, lalu versi Arab juga, lalu revisinya jangan lupa revisi pembimbing dan penguji, karena nanti di file skripsi Anda yang buku cetak kuning, kalau buku diknya cetak ya, buku cetak kuning itu harus ada tanda tangan 4 dosen ini. Kalau tidak ada ACC-nya tidak bisa dibredel gitu ya, bisa dibongkar lagi. Jadi kalau seminar proposal bukunya buku putih, sidang skripsi bukunya buku merah, pengajuan yudisium bukunya hasilnya adalah buku kuning yang sudah hardcover ya, yang sudah ditandatangani semua penguji dan pembimbing. Jangan pernah mengira bahwa walaupun online nggak dicek kayaknya sama pengujinya. Itu pemikiran yang salah, karena kami selalu mengecek skripsi dari mahasiswa ya. Jadi jangan sampai Anda tidak merevisi, mensubmit tanpa merevisi apapun. Nah, itu akan ketahuan. Kalau Anda ketahuan, buku kuning Anda bisa dibredel sekalipun Anda sudah atau tidak ditandatangan oleh pembimbing dan penguji gitu ya. Makin dipersulit di sini. Hindarilah hal-hal seperti itu, dihindari. Selain revisi skripsi, buku kuning yang sudah ditandatangani harus ada skripsi dalam format artikel jurnal yang sudah di ACC pembimbing gitu ya. Jadi Anda bisa punya pengalaman bagaimana menulis artikel jurnal, apa saja yang perlu ditulis, apa saja yang tidak perlu ditulis, apa saja yang membedakan penulisan jurnal dan penulisan skripsi. Anda punya pengalaman di situ. Akhir, jangan lupa mengupload file skripsi ke repositori atau ETSIS Win dan SIM perpus jurusan. Tujuannya apa? Agar skripsi kalian bisa dirujuk oleh oleh adik tingkat kalian yang ingin melanjutkan penelitian kalian atau melakukan penelitian sejenis, dan juga memudahkan untuk pendataannya gitu ya. Nah, itu kepentingannya itu.
Oke, target kuliah kapsel apa saja? Saya menargetkan 5 target untuk kuliah kapsel. Jadi Anda punya wawasan bagaimana tugas akhir. Oke, tugas saya mau ngambil, sudah memutuskan saya udah ngambil tugas akhir matematik terapan, tapi saya belum kebayang saya mau kayak gimana. Nah, nanti Anda akan ada wawasan lah apa saja yang akan kira-kira Anda lakukan ketika melakukan penelitian di matematik terapan. Lalu saya targetkan bahwa tiap mahasiswa, jadi ada 30 mahasiswa ya di Kapita Selekta Terapan, sudah punya draft proposal di akhir kuliah Kapita Selekta Terapan yang siap diajukan untuk judul tugas akhir. Jadi bukan sembarang proposal, bukan asal-asalan, bukan copy paste, tapi sudah siap untuk diajukan jadi judul tugas akhir. Sekalipun nanti pembimbing kalian bukan saya, pembimbing kalian tidak kesusahan untuk merevisi proposal yang kalian ajukan gitu. Tidak terlalu banyak yang harus diubah dan judulnya sudah pasti di ACC, sudah pasti memenuhi pengajuan judulnya gitu ya. Oke, kemudian poin yang ketiga itu kalian memiliki slide presentasi. Jadi sudah ada slide untuk seminar proposal yang sudah saya komentari, sudah ditambahin, sudah dikurangin gitu ya. Saran-saran saya sudah diakomodir, sudah berarti slide presentasinya sudah siap untuk diseminarkan. Nah, ini kelebihan karena kalian sudah latihan, setidaknya seperti sudah simulasi untuk seminar proposal, siap untuk ditanyai oleh dosen penguji, dan slide presentasinya juga sudah benar, sudah baik ya, sudah memenuhi lah untuk dikategorikan sebagai slide presentasi tugas akhir slide presentasi proposal tugas akhir mahasiswa S1. Kemudian yang poin D tindak lanjutnya ya tadi ya, siap untuk seminar proposal, dan yang terakhir Anda siap untuk melakukan penelitian dengan dosen pembimbing terpilih. Jadi outputnya saya harapkan setelah kapsel ini judulnya sudah ada, proposalnya sudah jelas, yang dikerjakan sudah jelas. Jadi setelah kapsel tinggal melanjutkan pembimbingan penelitian. Jadi teknis pembahasan penelitian dengan dosen pembimbing yang dipilih sudah tinggal dilakukan. Nah, jadi dalam 3 bulan maksimal atau 4 bulan sudah beres penelitiannya, sudah bisa daftar sidang skripsi, lalu bisa daftar yudisium gitu ya. Kami para dosen itu akan sangat bahagia jika para mahasiswanya bisa cepat lulus. Kami juga tidak ingin mempersulit para mahasiswa yang ada, jadi kami juga mengharapkan ketika mahasiswa sudah cepat lulus itu kami juga mengurangi beban bimbingan lah. Jadi sudah plong gitu ya, sudah pada lulus gitu. Itu juga saya rasa yang akan diharapkan oleh mahasiswa. Tapi jangan tunjukkan effort kalian juga gitu, bahwa kalian mengerjakan. Jangan pernah mengharapkan dosen yang mengerjakan tugas akhir kalian, karena itu tidak akan pernah terjadi. Ketika kalian menghilang, ketika kalian tidak pernah bimbingan, ketika kalian tidak menyampaikan kendala-kendala yang kalian hadapi di penelitian yang kalian lakukan, ya sudah, kami juga tidak bisa apa-apa sebagai dosen gitu ya. Dicariin gak bisa, dicariin menghilang, lalu tiba-tiba lenyap raib begitu saja gitu ya, dikontak tidak bisa. Ya sudah, apa yang harus saya sebagai dosen juga, misalkan saya sebagai pembimbingnya juga, saya akan ya sudah, berarti tidak ada yang bisa diusahakan karena mahasiswa sendiri sudah tidak ada semangat untuk menyelesaikan skripsinya gitu. Jadi yang saya harapkan adalah semangat Anda sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Ini finalnya di sini gitu. Jadi pertarungan perkuliahan kalian selama 4 tahun di UIN Malang itu dipertaruhkan di tugas akhir ya. Jadi gunakan mata kuliah Kapita Selekta Terapan ini untuk mencicil untuk seminar mencicil untuk tugas akhir kalian. Sudah ada proposal, saya bilang di awal tadi 40% itu sudah beres stepnya, tinggal menyelesaikan 60-nya, tinggal menyemangati bagaimana menyelesaikan yang 60%-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Saya kembali lagi ke ini. Review metodologi penelitian. Saya masuk sedikit metodologi penelitian, sedangkan yang untuk tips mencari sumber referensi ini saya berikan link video yang berbeda saja ya. Oke, ini rencana penelitian. Nah, untuk penelitiannya bidang minat terapan gimana Bu? Nah ini saya agak ngebut ya di sini. Oke, saya review sedikit apa sih yang disebut ketika kita melakukan sesuatu hal itu disebut penelitian kalau apa? Kalau ada tujuan.
Jadi kalian tahu masalahnya ini, tujuan saya dari masalah ini saya ingin menyelesaikan yang bagian apa. Satu masalah itu bisa jadi satu masalah yang kompleks itu bisa dipecah jadi beberapa tujuan. Nah, tentukan tujuan penelitian kalian itu apa gitu ya. Terus kira-kira metode penelitian yang dilakukan apa. Lalu tunjukkan ada keseriusan gitu. Kalian mengerjakannya serius, enggak ngasal, enggak ngawur, harus hati-hati, harus teliti, dan perhitungannya juga pasti. Ketika pembimbing itu mengecek penurunannya, perhitungannya itu benar gitu ya. Anda melakukan dan saya melakukan perhitungan itu sama gitu. Nah, itu berarti Anda serius mengerjakan. Tapi kalau udah hitungnya ngawur, nulisnya ngawur, notasinya salah, nah itu sudah tidak menunjukkan adanya keseriusan. Itu hal seperti itu proposalnya rawan untuk ditolak ya. Jadi hindarilah. Dapat diuji, dapat direplikasi, presisi, yakin, objektif ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi kalian, bukan berdasarkan dugaan kalian, bukan berdasarkan persepsi yang ada di pikiran kalian, bukan. Tapi objektif berdasarkan metode yang kita lakukan, ternyata hasilnya ketemunya seperti ini. Berlaku umum dan juga efisien gitu ya. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Jadi suatu penelitian kita katakan ilmiah kalau ada masalah spesifik yang dibahas, dia harus sistematis. Jadi yang dilakukan pertama ada tinjauan pustaka, latar belakang, motivasi, lalu ke tinjauan pustaka, lalu ke penelitiannya, metodenya apa, baru diambil kesimpulan. Nah, itu kan sistematis. Harus rasional, masuk di pikiran banyak orang, bukan hanya 1-2 orang gitu ya. Lalu empiris, terbukti ya, perhitungannya terbukti, bersifat publik, tidak ditutup untuk kalangan tertentu saja, kritis terhadap suatu masalah, objektif, terkontrol, dan ada teori serta hipotesis. Ada penelitian apa saja? Ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tergambarkan atau terrangkum di proposal penelitian kalian. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai, bagaimana strateginya, bagaimana kajian pustaka, metodenya kira-kira harus pakai apa, analisanya harus pakai apa. Nah, ini masuk ke tahapan perencanaan. Kita sebut bentuknya dalam bentuk proposal penelitian. Lalu pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian, jadi dilihat latar belakangnya, permasalahannya, tujuan penelitian, hipotesis serta metode. Nah, untuk hipotesis sendiri ini opsional untuk matematik terapan. Biasanya kita tidak pakai hipotesis. Hipotesis ini digunakan di penelitian statistik ya. Kalau yang diterapan biasanya jarang sih pakai hipotesis. Jadi ini sesuatu yang opsional lah untuk di matematik terapan. Pengambilan contoh ini juga opsional, penyusunan daftar pertanyaan ini opsional, kerja lapangan juga belum tentu dilakukan. Nah, editing dan coding. Di matematik terapan saya membutuhkan kemampuan kalian dalam bisa menskrip coding simulasi. Ini nanti bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Octave, bisa pakai Maple, bebas, saya bebaskan pakai apapun. Tapi kalau yang saya gunakan MATLAB atau Octave dan Maple. Misalkan Anda lebih suka pakai Python, itu bebas. Saya nggak suka pakai Maple, saya buka matematika karena lebih banyak fitur yang bisa saya gunakan, bebas, silahkan. Asalkan tujuan tadi melakukan coding terpenuhi. Misalkan tujuannya coding itu ingin mensimulasikan, contohnya ya, misalkan sekarang pandemi COVID, Anda ingin mensimulasikan populasi infeksinya, peaknya kapan gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Nuning Nuraini ketika mensimulasikan di tim SIM COVID, beliau mensimulasikan pada bulan Maret sudah mengeluarkan penelitian terkait kapan terjadinya peak COVID di Indonesia. Dari melihat tren yang ada, ternyata mengikuti tren Korea Selatan, tentunya dengan beberapa asumsi ketat, didapatkan peaknya itu di bulan Mei gitu ya. Nah, itu kan dilakukan dengan coding. Nah, ini saya membutuhkan membutuhkan skill kalian dalam hal coding atau komputasi itu tadi untuk bisa mensimulasikan. Biasanya orang terapan itu letaknya di tengah-tengah. Jadi kita itu menjembatani antara masalah yang di luar matematik dengan hal-hal yang di dalam matematik. Di dalam matematik kita belajar tentang teorema, lemma, dan hal-hal yang berbau konsep dan abstraksi. Nah, di luar sana, di luar masyarakat itu ketika kita ngomong teorema, lemma, proporsi itu masuklah ke mereka. Itu untuk apa, gunanya apa? Nah, orang matematik itu menggunakan teorema, lemma yang dibangun oleh orang aljabar dan analisis untuk ditranslate gitu ya, ditranslate dengan
pekerjaan di matematik terapan sehingga bisa digunakan oleh orang awam. Jadi orang awam bisa mengerti dengan cukup sederhana. Mereka tidak perlu tahu metodenya, tapi hasilnya itu sederhana dan menyelesaikan masalah yang ada di umum gitu. Tentunya dengan pembatasan masalah ya, karena masalah pasti sangat kompleks, kita pasti berikan asumsi-asumsi. Seperti saya contohkan tadi tentang simulasi COVID, maka waktu itu oleh Dr. Nurul Nuraini, promotor saya S3, itu digunakan asumsi bahwa trennya mengikuti Korea Selatan. Kenapa sampai simulasinya itu jauh? Ternyata sampai sekarang kita belum mencapai peak untuk gelombang 1 COVID. Kenapa? Karena asumsinya ada yang terlanggar. Apa itu yang terlanggar? Bahwa kita diasumsikan disiplin orang Korea Selatan untuk melakukan physical distancing atau social distancing gitu ya, dan langsung lockdown gitu ya negaranya. Sedangkan kita enggak, kita santai gitu. Terus physical dan sosial tidak sedisiplin orang Korea Selatan gitu. Jadi asumsi itu ketat, asumsi. Jadi ada, kalau saya sebutnya istilahnya ada asumsi yang ketat dan asumsi yang longgar. Nah, yang digunakan ketika mensimulasikan puncak COVID pertama oleh Dr. Nuraini itu adalah asumsi yang ketat. Jadi bahwa physical distancing itu dilakukan dengan 100% gitu. Orang-orang benar-benar disiplin. Padahal nyatanya di Indonesia tidak sedisiplin itu gitu. Ada yang masih menganggap ini konspirasi atau apalah ya. Oke, saya akan tidak berbicara masuk ke arah sana. Oke, lalu setelah coding, kita ada hasil codingnya ditulis, dirapikan, diceritakan, diinterpretasikan dalam bentuk laporan dan juga dianalisa. Kenapa peaknya di sini? Kenapa peaknya di situ? Betul nggak itu simulasinya? Jangan-jangan kalau saya ubah parameternya peaknya geser, atau ternyata ada 2 peak atau tidak mencapai peak. Apakah benar ini peak ini puncak ya? Puncak epidemi tadi yang saya ceritakan. Jadi analisis dan laporan ini juga penting untuk menuliskan hasil penelitian kita. Oke, rencana penelitian itu dituangkan dalam proposal penelitian. Biasanya ada latar belakang, tujuan, hipotesis ini opsional, ada metode analisis. Metode analisa yang kita lakukan apa gitu ya, dan simulasinya juga bisa dituliskan apa. Latar belakang. Nah, latar belakang ini isinya biasanya perbedaan penelitian kita dengan peneliti lain. Jadi biasanya di latar belakang itu yang paling banyak menuliskan sitasi, paling banyak merujuk tulisan orang gitu ya. Si A menulis ini, si B menulis ini, saya di sini mengkombinasi A dan B jadi ini gitu. Jadi di situ kalian menjual apa perbedaan dari penelitian yang kalian lakukan dengan penelitian orang lain gitu ya. Latar belakang yang baik atau sempurna akan sangat menunjang permasalahan yang dikemukakan. Jadi bagaimana kalian membuat tugas akhir ini kan karya kalian untuk S1 gitu ya. Jadi tuliskan seperti, kalau saya boleh menyebutnya, tuliskan seperti novel, buku yang mengalir dari bab 1 ke bab 2, ke bab 3, ke bab 4, itu saling berkesinambungan dari seperti sinetron itu ya, episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 ada benang merahnya, ada sambungannya. Ceritakan dengan baik, tulis dengan baik sehingga orang yang membaca tidak perlu menerjemahkan berkali-kali, tidak perlu bertanya ke penulis, maksudmu kalimat ini itu apa? Tidak perlu. Jadi cukup membaca tulisan kalian, mereka sudah paham. Itu baru skripsinya adalah skripsi yang baik gitu ya. Nah, ini ditunjang oleh latar belakang yang baik atau sempurna sehingga menunjang permasalahan yang dikemukakan. Kemudian untuk rumusan masalah biasanya berupa pertanyaan, gunakan 5W1H, who, whom, who, what, why, why, what, why, whom, who, what, why, where gitu ya, dan how. 5W1H. Gunakan itu untuk membangun rumusan masalahnya. Tujuan penelitian adalah pernyataan dari, jadi kalau rumusan masalah bentuknya kalimat tanya, kalimat pertanyaan, kalau di tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan dari rumusan masalah. Gampangnya begitulah. Jadi tetap nyambung ya, rumusan sama tujuan, jangan berbeda jauh. Hipotesa ini saya lewati saja. Bisa juga dilakukan. Boleh nggak diterapkan dikasih hipotesa? Boleh saja jika Anda punya hipotesa, Anda dugaannya kayaknya bakal begini, boleh saja ditulis. Atau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi ditulis di kesimpulan bahwa sesuai dengan dugaan, gitu juga boleh ya. Oke, rumusan masalah ini silakan dibaca sendiri, ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Ini lebih ke cara membangun rumusan masalah.
Oke, saya lewati saja tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu ngapain sih kita melakukan penelitian? Biasanya penelitian kalau penemuan ini levelnya sudah disertasi ya, S2 atau S3. Biasanya kalau anak S1 itu arahnya masih pembuktian. Nah, seperti kalian melakukan bedah jurnal, itu kalian membuktikan bahwa semua yang ditulis oleh pengarang di artikel yang kalian rujuk itu sudah terbukti benar. Penurunannya benar, simulasinya benar, kesimpulannya benar gitu. Jadi belajar dari penemuan yang sudah dilakukan orang lain, begitulah. Itu level S1 sebetulnya sudah cukup sampai situ. Kalau saya mau ngembangin boleh nggak? Boleh sekali. Jadi misalkan tadi model COVID gitu ya, sudah ada model COVID yang dibangun, tapi model COVID-nya itu si A itu masih bahas dikasih kontrol pakai vaksin aja Bu, saya mau nambahin kontrolnya dikasih obat. Jadi kalau vaksin kan untuk orang yang rentan, orang yang belum pernah kena corona, saya mau ngasih efeknya kontrol tapi di obat, jadi orang yang sakit juga saya kasih obat. Kira-kira gimana ya Bu, apakah efisien ya enggak kalau dikasih obat di orang yang sakit? Boleh. Saya mau melihat itu. Nah itu silakan, boleh. Itu masuknya adalah ke pengembangan, itu malah yang saya harapkan. Jadi kalau bisa kalian bukan hanya bedah jurnal, tapi kalian bisa mengkombinasi dari beberapa jurnal bisa menjadi satu tulisan pengembangan gitu ya, penelitian yang baru. Nah itu bisa masuk ke jurnal yang bagus gitu artikelnya nanti. Metode pengumpulan data ini lebih di statistik, metode analisis. Nah, ini metode analisis yang biasa kita lakukan di terapan. Metodenya adalah kajian pustaka dan menggunakan analisis. Seperti saya sebut tadi, terapan itu menjembatani konsep-konsep di abstraksi yang ada di analisis dan aljabar, kita terjemahkan dalam permasalahan, kita gunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi metode analisisnya disebutkan. Kemudian bentuk pengamatan ini nggak perlu eksperimen, kita bukan di eksperimen seperti lab di fisika, kimia, biologi ya, tapi eksperimennya lebih ke simulasi. Eksperimen menggunakan coding, menggunakan script, menggunakan software gitu. Penelitian survei ini lebih statistik. Nah ini biasanya yang kita lakukan kalau bedah jurnal adalah penelitian kepustakaan. Jadi sering-seringlah membaca-baca jurnal, artikel ilmiah gitu ya. Itu yang paling baik untuk dijadikan rujukan atau buku gitu ya. Nah ini kan ditulis penelitian yang baik telah maupun belum dipublikasikan. Kalau saya lebih menyarankan penelitian yang sudah dipublikasikan. Kenapa sudah dipublikasikan? Karena ketika sudah dipublikasikan kita bisa yakin bahwa hasil penelitiannya benar karena sudah di review atau dilihat atau dibaca oleh expert, oleh orang yang ahli di bidangnya. Lalu kalau sudah dipublish itu artinya bisa kita jamin lah bahwa itu tulisannya benar, simulasinya benar, penurunannya benar. Kalau belum dipublikasikan ada kemungkinan itu masih berupa draft oleh oleh autor atau pengarang, jadi masih bisa berubah. Kalau kalian bedah itu jurnal yang belum benar gitu ya, belum final. Nah ini saya khawatir ternyata ada hal-hal yang memang belum benar di artikel tersebut. Jadi lebih baik mencari rujukan yang sudah publish gitu. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mencari topik penelitian yang sesuai gitu, rujukan referensinya harus seperti apa gitu ya. Oke, sumber kesalahan ini bisa dibaca sendiri lah. Validitas reliabilitas ini terkait penelitian, variabel penelitian, macam variabel dan antar pustaka. Ya, saya rasa itu sih untuk video pertama ya. Jadi setelah ini akan silakan lihat juga video saya mengenai bagaimana mencari sumber referensi untuk karya ilmiah dan juga sumber berupa website. Jadi website apakah boleh Bu dijadikan rujukan? Boleh, tapi ada kriteria website yang bisa dijadikan rujukan. Kriterianya seperti apa? Silakan lihat di video saya selanjutnya. Gitu ya. Sambil kalian juga istirahat. Jadi silakan istirahat, rehat dulu. Dengarkan dulu semua materi yang saya berikan di video pertama. Istirahat dulu, isi absensi dulu, baru silakan makan dulu lah kalau belum sarapan ya, atau minum dulu. Jangan tidur ya, kalau tidur nanti malah nanti kelewat, malah materinya lewat, mengendapkannya terlalu lama soalnya. Jadi setelah Anda istirahat silahkan melihat video saya selanjutnya gitu ya. Jadi saya akhiri untuk video pertemuan
setengah pertemuan pertama. Untuk kali ini materi akan saya share di e-learning untuk yang mengikuti video saya tapi bukan mata kuliah, bukan peserta mata kuliah Kapasitas Sektor Terapan bisa mengakses materi di SlideShare. Juga saya akan share slide di SlideShare, website SlideShare ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.